Oke, jadi sini saya jelasin dulu ya, secara simpelnya tuh gimana. Jadi eh, dari supplier nih ya, dari supplier barang datang ke kantor kita ya, ke gudang kita, dan nanti kita input. Nah, setelah di input dia akan masuk ke table supply, barang masuk. Setelah dari sini, itu juga otomatis masuk ke table ada yang stok yang ada di gudang. Nah, supply ini berfungsi untuk daftar riwayat barang yang masuk ke kita gitu. Jadi akan terus ada di sini. Dan sedangkan yang di sini itu adalah yang ada di gudang aja gitu. Nah, habis itu nanti dia akan masuk lagi ke penjualan. Jadi ketika udah dijual, dia akan pindah ke tabel penjualan. Jadi nanti stok yang ada di sini akan pindah ke sini. Sini hilang, sini nambah gitu. Nah, ada juga kasus dimana pembeli itu retur ya. Jadi nanti dia bakal retur dan nanti balik lagi ke tabel gudang gitu. Eh, dan kalau misalnya dan ternyata emang barang yang jelek gitu ya, dan bisa diretur ke supplier kita gitu, kita bisa retur lagi ke supplier. Jadi dari penjualan ini dari pembeli diretur masuk ke gudang kita, bisa nanti balik lagi ke supplier. Nah, ketika balik ke supplier, nanti ditandai nih di sini nih, kalau barang tersebut pernah masuk dan nanti akan ada tanda kalau ini itu udah diretur ke supplier, tapi di gudang tetap hilang gitu. Dan untuk di penjualan ketika retur di penjualan ini bakal hilang juga ya. Status dijualnya itu bakal hilang. Dia akan tetap ada sebagai pernah jual tapi udah diretur gitu. Nanti di stabilo gitu lah. Maksudnya kayak ada penanda kalau ini tuh udah diretur ke gudang kita. Jadi secara garis besar sih seperti itu ya. Masuk ke ininya ya, aplikasinya. Jadi di aplikasi pertama sini ada dashboard. Sini isinya itu adalah ringkasan-ringkasan yang data-data yang ada selama sebulan. Nih, barang masuknya berapa, barang yang keluar ada berapa, stoknya berapa, omsetnya berapa gitu. Dan ini jumlah barang keluar juga nih, ada grafik nanti ya, kalau udah ada datanya nih. Ini juga tabel stok tersedia, dan nanti kalau barang masuk pertama nanti kesini dia. Jadi di sini kita coba dulu ya, tambah barang. Misalnya barangnya lebih dari satu, oh ya udah kita tambah lagi. Gitu, jadi bisa. Jadi kita nggak harus bolak-balik gitu ya. Ya oke, di sini jadi udah kita isi ya. Kita simpan, data berhasil disimpan. Oke, nanti bakal balik ke stok. Nah, di stoknya udah masuk nih barangnya nih. Yang tadi kita dua ya, ini ya, dua. Oke, di barang masuk dulu berarti ya. Nah, lalu di sini kita bisa filter. Jadi ini di semua halaman ini semuanya itu secara default ya, secara dari awal dibuka itu akan menampilkan semua barang bulan ini gitu. Misalnya sekarang bulan Juli. Nanti kalau bulan baru nanti bulan baru tersebut yang dilihatin. Cuma kita bisa pilih di sini ya. Saya mau bulan 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 lalu lah, Juni gitu, dari tanggal 1 sampai 31 berarti ya. Cari gitu. Oh, ini 31 Juli ya. 30 Juni. Oh, nggak ada, belum ada barang masuk. Oh yaudah, coba kita mau minggu ini gitu ya. Minggu ini berarti dari hari Senin sampai ke hari ini. Oh, ini masuk dua gitu. Dan ini bisa digunakan juga nih, cari ini untuk nyari tipe dan emailnya berapa gitu. Gimana kalau misalnya ada salah? Oh iya, kalau ada salah kita bisa update aja di sini. Nah, nanti tinggal disimpan aja kalau misalnya udah diupdate gitu. Oke, selanjutnya apa lagi nih? Hapus. Hapus itu nanti jadi pertama kita kalau jadi di sini ada dua user ya, yang punya perusahaannya, yang punya bisnisnya dan karyawan. Nah, karyawan itu nggak bisa ngapus sembarangan. Jadi ketika kita hapus, ini harus request ke uh, owner gitu. Nanti kuning. Nanti untuk di ini owner bakal ada tabel untuk konfirmasi boleh hapus atau enggaknya gitu. Ini untuk hapus. Nah, ini untuk jual ini dan retur ke ini, retur ke penyetornya gitu ya.
Selanjutnya ada lagi tambah barang pending nih. Sorry, ini halaman stok ya. Kita dulu masuk halaman stok. Ini tambah barang pending. Itu jadi kalau misalnya ada barang yang udah kita bayar tapi belum nyampe ke ini kita ya, belum nyampe ke gudang kita gitu. Si bilang ini untuk pengingat kita gitu. Dan kita udah bayar cuman barang yang nggak datang gitu dan kita lupa gitu ya. Kita bisa lihat di sini. Jadi nggak masuk ke stok, dia masuknya ke sini. Nah, ketika barangnya udah datang, jadi kita tinggal masukkan ke stok. Nanti di stok ini mungkin ada data yang belum lengkap gitu ya, mungkin warnanya belum ada segala macam karena barang masih ada di dia gitu kan. Jadi setelah kita masukin, kita simpan. Nah, dia udah pindah ke sini ya. Itu pindah masuk ke stok gitu. Oh iya, by the way, tadi kan di stok ya, sorry saya tadi belum ngomong, dan ini di barang masuknya. Jadi kita bisa retur ke si penyetornya, suppliernya. Kita retur misalnya, alasannya kenapa gitu kan. Kita simpan, boleh dikosongin aja bisa. Jadi dia akan muncul di sini statusnya. Merah berarti teratur ke penyetornya, udah nggak ada di gudang kita, ini lagi diminta hapus gitu. Nah, gimana caranya buat lihat barang yang udah diretur ke penyetor? Caranya begini. Status retur, kita klik aja nanti tampil di semuanya. Dan gimana kalau misalnya ternyata barang ini salah input gitu ya? Yang pengen diretur ke supplier itu bukan yang ini. Nah, ini bisa kita undo. Cuman untuk sekarang belum ada ya. Bisa jadi nanti fiturnya bisa ditambahin dulu karena ini juga masih gambarannya aja ya, belum hasil akhir gitu. Walaupun ya fiturnya juga lumayan lengkap sih sebenarnya. Oke, itu aja di barang masuk. Dan by the way, update, hapus, dan retur yang dilakukan di stok dan barang masuk itu tuh sama aja ya. Jadi ketika barang masuk dilakukan hal tersebut, di stoknya juga bakal berpengaruh gitu. Jadi terhubung dua-duanya. Ini adalah data yang sama, cuman bedanya ini yang ready di gudang kita, ini riwayat yang pernah masuk dan yang pernah diretur gitu ke supplier. Oke, update udah, hapus udah, tambah barang pendingnya juga udah. Sekarang kita masuk ke jual. Nah, misalnya ini kita jual ya. Kita jual, pembelinya siapa gitu kan. Dan ini juga masih di tahap jual offline ya. Jadi belum ada HPP-nya, belum ada merchant-nya untuk online shop-nya gitu ya. Dan nanti bisa disesuaikan sama bisnis masnya ya, mau gimana gitu. Oke, setelah dijual, stoknya udah hilang tuh, udah nggak ada ya. Dia bakal masuk ke barang keluar. Nah, ini di barang keluar ini. Barang keluar, lalu juga nanti masuk juga di omset. Nanti ada profitnya berapa, harga belinya berapa, ini dihitung otomatis. Apa bedanya barang keluar dan omset? Omset ini adalah barang yang udah keluar aja ya, gitu. Jadi udah pasti nggak ada di gudang kita gitu. Bener-bener udah kejual, nanti juga ada profitnya berapa gitu kan. Nah, di barang keluar itu bisa kita update. Tapi update yang berhubungan dengan barang keluar aja, contoh pembeli gitu. Gimana kalau misalnya kita mau update barangnya? Nah, semua update dan hapus itu utamanya dilakukan di barang masuk. Kenapa kayak begitu? Karena kalau kayak begitu jadi lebih aman gitu ya. Hapusnya di satu tempat, update juga di satu tempat. Walaupun update sebenarnya bisa juga dari stok sih. Cuma kan barangnya udah keluar, jadi di stok kita nggak bisa. Jadi ada di barang masuk aja. Lebih itu ini artinya udah kejual. Nah, ketika udah dijual dan ternyata salah data, kita bisa update di sini. Gitu. Barang keluar, lalu ada juga retur ya. Misalnya ada komplain dari ini atau salah warna apa gimana, kita bisa retur aja langsung.
kita simpan. Nah, di barang keluar ini bakal jadi merah, berarti ini nggak jadi keluar nih. Ini udah ada di stok kita lagi gitu. Udah pernah dijual dan teratur gitu. Bisa nggak dijual lagi? Bisa. Nanti kita tinggal masuk stok gitu kan. Nah, ini nih yang tadi kita jual kan di return. Bagaimana di omset? Omsetnya hilang juga ya. Nah, nggak ada datanya gitu. Nah, untuk saat ini kayak gitu sih ya. Simpelnya gitu sih ya. Bisa dicari dan juga ada jumlah ringkasan datanya gimana gitu. Untuk selanjutnya kan sebelumnya ini nggak bisa dihapus sembarangan oleh karyawan gitu ya, admin nggak bisa, jadi bisanya itu dihapus sama owner. Nah, ini kalau owner tuh begini tampilannya ya, dia akan ada request hapus di sini. Nah, request hapus ini kalau misalnya ini bisa kita izinkan ya, kita pilih mana nih yang boleh, yang mau kita hapus, yang bisa dihapus, izinkan hapus. Nah, ini berkurang tuh, itu juga di stok. Nah, cuma satu gitu ya. Kalau misalnya dihapus itu berarti semuanya hilang, benar-benar di barang masuk gak ada, di barang keluar gak ada, semuanya nggak ada. Nah, gimana kalau misalnya kita tolak gitu ya? Nah, kalau misalnya kita tolak, tinggal tolak izinkan hapus, pilih tolak izinkan hapus. Nah, di sini udah nggak ada. Kalau di stoknya dia juga berubah, tadi kuning udah nggak kuning lagi kan gitu. Dan ini sebenarnya fiturnya udah cukup mumpuni sih, minimum. Menurut saya mungkin kurangnya di Opname di sini belum ada, jadi bisa di Opname kalau misalnya memang dibutuhkan gitu kan. Juga di Omzet harusnya juga ada merchant dan lain-lain, karena mungkin jualnya di online gitu ya, atau mungkin kita jual ke bisnis lainnya gitu kan, dan udah ada harganya juga misalnya dari mereka gitu, bisa juga di set harganya sehingga kita nggak perlu masukin lagi harga satu gitu sih. Nah, kalau misalnya dia mau tanyain boleh tanyain, dan ya begini ya kurang lebih. Terima kasih.